sini akan menjelaskan tentang GeoGebra. Pengertian dan perkembangan GeoGebra merupakan aplikasi matematika dinamis yang dibuat dengan menggabungkan ilmu geometri, aljabar, dan kalkulus dan berfungsi sebagai alat bantu untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran matematika, khususnya pada materi geometri dan bangun ruang. Aplikasi GeoGebra dikembangkan oleh Marcus O'Hara-Wardell di Universitas Florida Atlantic. Aplikasi ini berkembang pada tahun 2001. Manfaat atau kegunaan dari GeoGebra itu ada 3, yaitu GeoGebra dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menunjang proses pembelajaran matematika yang dapat difungsikan untuk memvisualisasikan konsep-konsep matematika. Yang kedua, GeoGebra membantu siswa untuk memahami konsep-konsep matematika yang membutuhkan ketelitian tinggi. Yang ketiga, GeoGebra memudahkan siswa untuk membuat grafik dari persamaan yang sulit digambarkan secara manual. Kelebihan dari GeoGebra itu yang pertama, dapat menghasilkan lukisan-lukisan GeoGebra dengan cepat dan teliti dibanding dengan menggunakan pensil, penggaris, atau jangka. Yang kedua, adanya fasilitas animasi dan gerak-gerakan manipulasi dan dapat memberikan pengalaman visual yang lebih jelas kepada siswa dalam memahami konsep geometri. Yang ketiga, dapat dimanfaatkan sebagai evaluasi untuk memastikan bahwa lukisan telah dibuat benar. Yang keempat, mempermudah guru maupun siswa untuk menyelidiki atau menunjukkan sifat-sifat yang berlaku pada suatu objek geometri. Kekurangan geometri yaitu dikarenakan tidak semua siswa memiliki komputer atau laptop, maka pengguna GeoGebra kurang maksimal. Tidak semua sekolah Indonesia memiliki laboratorium komputer sehingga panel GeoGebra tidak begitu berpengaruh dan peningkatan aktivitas siswa dalam mengeksplorasi dan bereksperimen materi-materi geometri karena tidak mempraktikkannya secara langsung. Adanya toolbar yang ada di GeoGebra, yaitu menu bar merupakan menu pada GeoGebra yang berfungsi mengatur segala aktivitas perhitungan oleh pengguna saat menggunakan GeoGebra. Menu bar terdiri atas File, Edit, View, Option, Tools, Windows, dan Help. Yang kedua, toolbar merupakan bagian menu berisi feature-feature untuk membuat objek matematika secara manual dengan cara mengklik objek satu persatu, dan pada tampilan grafik, toolbar berfungsi membantu pengguna untuk menghafal urutan pembuatan suatu objek matematika. Style Graphic View merupakan salah satu gaya memungkinkan pengguna melihat objek yang telah ia buat dalam GeoGebra, sehingga dapat dilakukan kustomasi lanjutan dan langsung ditampilkan hasilnya. Style Algebra View merupakan salah satu daya tampilan yang memungkinkan pengguna melihat daftar objek yang telah dibuat tinjau dari struktur aljabar. Pada style Algebra View ini juga menggunakan dapat menyembunyikan objek sementara dan mengkustomisasi objek cara klik karena pada objek berada di kolom Algebra View. Yang terakhir, Input Bar. Secara otomatis, Input Bar berada di paling bawah tampilan GeoGebra. Tampilan bar sangat membantu pengguna secara langsung membuat dan mendefinisikan objek matematika dalam tampilan aljabar. Yang kemudian menekan tombol Enter setelah mendefinisikan selesai. Adapun icon-icon toolbarnya yaitu ada Move yang berfungsi untuk memiliki objek, New Point
untuk membuat titik, complex number untuk mengetahui nilai bilangan kompleks, ETH atau distinct point untuk mengaitkan titik, intersect to object untuk membuat titik potong, midpoint or center untuk membuat titik tengah, line untuk membuat garis lurus, polyline untuk membuat polyline, vector between two point untuk membuat vektor di antara dua titik, segment between two point untuk membuat ruas garis dua buah titik, segment with fixed length untuk membuat ruas garis untuk yang ditentukan, vektor from point untuk membuat vektor dari muatan titik. Selanjutnya, translate object by vector. Berfungsi untuk menggeser objek dengan vektor, vektor poligon untuk membuat poligon, ray untuk membuat garis cahaya, perpendicular untuk membuat garis tegak lurus, perpendicular bisector untuk membuat garis tegak lurus di antara dua titik, parallel line untuk membuat garis sejajar, polar arc diameter untuk membuat garis polar, angle dissector untuk membagi sudut sama besar, logua untuk membuat titik yang bergantung dengan titik lain, tangent untuk membuat garis tangan, polygon untuk membuat poligon di antara titik-titik. Regular polygon untuk membuat poligon dari n titik. Rigid polygon untuk membuat poligon yang bersimpul. Circle untuk membuat lingkaran bebas. Circle through 3 point untuk membuat lingkaran yang melewati 3 titik. Circular arc with center between 2 point untuk membuat tali busur yang dibatasi 2 titik. Circular sector with center between the point untuk membuat tali busur yang disambungkan dengan garis. Semicircle through 2 point untuk membuat busur 2 titik pada lingkaran. Circular sector through 3 point untuk membuat busur dan jari-jari suatu lingkaran. Compass untuk membuat kompas. Conic through point berfungsi membuat konik dari 5 titik. Parabola digunakan untuk membuat parabola. Ellip untuk membuat ellip bebas. P untuk menggambar bebas. Free shape untuk menggambar objek bebas. Insert image untuk menambahkan gambar. Function inspector untuk menyelidiki terkaitan dengan fungsi. Silinder untuk membuka peluncur atau silinder. Teks untuk membuat teks pada lebar grafik. Insert button untuk membuat tombol aktif. Insert input box untuk membuat dalam input box. Relation between two objects untuk mengetahui ruang relasi. Checkbox untuk membuat tombol akhir hidden object yang lebih dari satu. Move graphic view untuk memindahkan geser tampilan grafik. Delete object untuk menghapus objek. Copy visual style untuk mengcopy atau menyalin objek. Show or hide object untuk menyembunyikan dan menampilkan objek. Show or hide label untuk menyembunyikan dan memunculkan nama label objek. Zoom in untuk memperbesar. Zoom out untuk memperkecil. Saya di sini akan memberikan contoh soal menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang pertama, kita membuat fungsi tujuan dengan mengetikkan 5x ditambah 4y.
Selanjutnya kita akan membuat garis X ditambah Y lebih kecil dari 8, lebih kecil dari sama dengan X ditambah 2Y lebih kecil 12, lebih kecil sama dengan X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan Y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membuat garis yang pertama, yaitu X ditambah Y sama dengan 8. Nah, untuk yang garis keduanya, X ditambah 2Y sama dengan 8. Selanjutnya, kita menentukan titik-titik ekstrim dengan mencari titik potong menggunakan tools intersect. Nah, yang pertama yaitu titik A sama dengan 8,0. Yang kedua, titik B sama dengan 4,4. Yang ketiga, titik C sama dengan 0,0. Yang terakhir, kita masukkan titik-titik ekstrim yang diperoleh ke fungsi tujuan sehingga dapat disimpulkan nilai maksimumnya. Yang pertama, C sama dengan A dikali A, titik maksimumnya 40. D sama dengan A kali B, titik maksimumnya itu 36. Yang C, yang terakhir itu yang E sama dengan A dikali C, titik maksimumnya itu sama dengan titik maksimumnya itu sama dengan, dan ini hasil gambarnya.